Bayangkan ini, angin kencang menerpa pegunungan kering, daun-daun berguguran seperti percikan api yang siap menyulut. Dalam sekejap, langit biru Los Angeles berubah menjadi abu-abu pekat. Di kejauhan, asap mulai menggulung, membelah cakrawala. Dua kebakaran hutan besar yang akan mengubah sejarah California Selatan dimulai tanpa peringatan, meninggalkan pertanyaan yang mencekam, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah ini kecelakaan, kelalaian, atau sesuatu yang lebih gelap? Video-video ini berpotensi menunjukkan awal mula dari dua kebakaran hutan di Los Angeles. Video-video ini tampaknya menunjukkan awal dari dua kebakaran hutan di Los Angeles. Dalam video pertama, yang direkam pada pagi hari tanggal 7 Januari dan kemudian dibagikan kepada Associated Press, Keith Raymer sedang mendaki bersama teman-temannya di Temescal Canyon ketika mereka melihat asap di cakrawala. Mereka berbalik dan melihat kepulan asap bergulung-gulung melewati pegunungan. Gambar satelit ini, yang diambil oleh Badan Antariksa Eropa dan diberi tanda waktu pukul 10.37 pagi waktu setempat, menunjukkan tanda-tanda pertama kebakaran Palisades yang mulai melanda daerah tersebut. Video Raymer kemudian dilacak lokasinya di area dekat tempat asap itu terlihat. Kemudian pada hari yang sama, rekaman menunjukkan Cheryl Kunage memberitahu suaminya, Jeffrey, tentang kebakaran di dekat rumah mereka yang dilihatnya saat perjalanan pulang kerja. Karena tidak ada listrik, lingkungan sekitar gelap, ngarai gelap, dan Cheryl dapat melihat cahaya di lereng bukit. Ketika dia semakin dekat ke rumah, ternyata benar, ada api besar di dasar menara listrik. Beberapa menit kemudian, video dari ponsel Jeffrey menunjukkan dasar menara listrik di Eaton Canyon terbakar. Ini mungkin merupakan gambar pertama dari kebakaran Eaton. Kami panik dan hanya berusaha keluar secepat mungkin. Kami melihat bara api beterbangan. Rasanya seperti salju berjatuhan, tetapi ini adalah api. Pada saat yang sama saat tim evakuasi bekerja, Pedro Rojas merekam sudut lain dari api yang muncul di dasar menara transmisi dari halaman belakang rumahnya di Pasadena. Pejabat setempat sedang menyelidiki area tersebut sebagai lokasi awal kemungkinan kebakaran. Menurut Los Angeles Times, penyelidik sedang berusaha menjawab pertanyaan yang ada di benak semua orang, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang memicu dua kebakaran paling merusak dalam sejarah California Selatan? Kita tahu bahwa semak-semak kering dan angin kencang membantu memperbesar api. Di sini Anda dapat melihat seberapa cepat kebakaran Palisades tumbuh. Yang dimulai lebih dari seminggu yang lalu kini telah meluas dan terus meluas. Kebakaran itu telah membakar lebih dari 23.000 hektar, menewaskan setidaknya 9 orang dalam kebakaran tersebut, dan menghancurkan 5.000 bangunan. Kebakaran ini, khususnya, baru 18% dapat dikendalikan. Tetapi apa sumber percikan awalnya? Tanda-tanda pertama dari kobaran api sebenarnya muncul pada Selasa pagi, tanggal 7 Januari. Cal Fire melaporkan kebakaran dimulai sekitar pukul 10.30 pagi. Video ini menunjukkan asap yang menggulung dari bukit di sekitar Palisades beberapa menit setelah pukul 10.30. Gambar satelit ini diambil pukul 10.37. Pada saat itu, api hanyalah bagian kecil dari apa yang akhirnya menjadi kebakaran besar. Sekarang diketahui bahwa kebakaran Palisades tampaknya dimulai sangat dekat dengan kebakaran lain yang terjadi 6 hari sebelumnya pada hari Tahun Baru. Ini adalah bekas kebakaran dari kebakaran itu pada gambar satelit tanggal 1 Januari. Bekas kebakaran yang sama terlihat pada gambar kebakaran Palisades. Jaraknya kurang dari 300 yard dari tempat kebakaran Palisades dimulai. Sekarang orang bertanya, apakah angin menghidupkan kembali puing-puing yang masih membara dari kebakaran pada hari Tahun Baru? Agen ATF sedang mencoba mencari tahu. Namun, menurut sebuah sumber, belum ada teori utama saat ini. Lalu ada kebakaran Eaton. Cal Fire melaporkan kebakaran itu dimulai pada pukul 18.18 pada hari Selasa. Berikut adalah video dari seorang warga Altadena 1 menit kemudian. Yang ia rekam adalah menara listrik dengan api yang menjilat di bagian bawahnya. Itu bukan satu-satunya sudut pandang. Penduduk lain di dekatnya juga merekam video sekitar pukul 6.24. Hingga kini, belum ada penyebab kebakaran yang ditentukan, tetapi Los Angeles Times melaporkan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki menara listrik sebagai kemungkinan lokasi awal kebakaran. Perusahaan listrik tersebut sudah menghadapi gugatan. Sebagai catatan, ada kekhawatiran sepanjang hari tentang kembalinya angin Santa Ana yang terkenal itu. Namun sejauh ini, hembusannya tidak sekuat yang diperkirakan. Berapa lama itu akan bertahan?
Harapannya adalah angin tidak bertambah kencang, menurut LAFD. Awalnya diperkirakan angin akan meningkat di tengah malam. Namun, perkiraan ini semoga salah lagi. Ada kabar baik belakangan ini karena kebakaran Palisades tidak lagi terlalu aktif. Tidak ada nyala api besar, hanya beberapa titik panas di pinggiran yang sedang diatasi untuk berjaga-jaga jika angin tiba-tiba bertiup kencang. Seorang reporter CNN yang menghabiskan hari di sekitar jalur tempat kebakaran Palisades dimulai mengatakan bahwa ia mendengar banyak tentang penyelidikan penyebab kebakaran. Jelas, ini masih dalam tahap awal, tetapi inilah yang dia katakan, kami berada di area yang disebut sebagai area umum asal kebakaran. Tepat di bukit ini di belakang saya. Polisi ada di sini, mereka tidak mengizinkan siapapun masuk. Meski biasanya media diizinkan masuk ke lokasi kebakaran hutan, tidak untuk kali ini karena ini dianggap sebagai TKP. Itu jelas sesuatu yang sedang diselidiki. Apakah bara api, sesuatu yang masih terbakar di bawah tanah, yang kemudian dihidupkan kembali oleh angin? Pembakaran disengaja juga ada dalam daftar kemungkinan. Beberapa hari terakhir, anjing pelacak mencari bahan bakar di lokasi ini. Anda tidak bisa melihatnya karena sudah gelap, tetapi ada 2 tiang utilitas di sana sekarang. Penyelidik mencoba mengidentifikasi lokasi awal kebakaran, bahkan sampai ke ukuran piring makan malam. Mereka melakukannya dengan memeriksa setiap bagian vegetasi, setiap kerikil, setiap helai rumput untuk melihat sisi mana yang pertama kali tersentuh api. Dengan cara itu, mereka dapat memetakan, memberi tanda, dan mempersempit area tersebut. Karena jika mereka dapat menentukan dengan tepat lokasi kebakaran dimulai, itu akan sangat membantu mengetahui penyebabnya. Ketika asap mulai memudar dan nyala api perlahan padam, jejak kehancuran tetap terlihat jelas. Ribuan hektar tanah telah menjadi abu, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan 9 nyawa melayang. Namun, misteri ini belum selesai. Apa yang memicu 2 kebakaran paling merusak dalam sejarah California Selatan? Apakah ini ulah alam, atau tangan manusia yang ceroboh? Di tengah abu dan reruntuhan, harapan tetap menyala, bukan hanya untuk membangun kembali, tetapi untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik kobaran api itu.